Masa awal reformasi dimulai dengan terjadinya demo oleh para demonstran yang meminta Soeharto untuk turun dari jabatan kepresidenannya karena Indonesia sedang terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Beberapa mahasiswa yang ikut demo tertembak, seperti Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Akibat tertembaknya mereka, maka terjadi kerusuhan. Kerusuhan tersebut tidak hanya terjadi di daerah Jakarta, namun di seluruh Indonesia di kota-kota besar. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan seluruh-seluruhnya. Namanya Soeharto, Jenderal Bintang 5 yang tidak pernah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi berkuasa selama 32 tahun tanpa jeda. Di tangannya, Indonesia disebut-sebut sebagai calon macan Asia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dan pendapatan rata-rata penduduknya $1.000 per bulan. Ideologinya memang kemakmuran ekonomi yang ditopang stabilitas politik dengan pilar utama pada kekuatan militer atau militerisme. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan Orde Baru sebenarnya semu karena ditopang dari hutang luar negeri, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik di kalangan pemerintah maupun konglomerasi swasta. Bisnis kroni tumbuh subur dengan memanfaatkan akses kekuasaan dan permodalan yang bersumber dari dana masyarakat. Ironisnya, nepotisme ini dibalut dengan propaganda kemandirian ekonomi nasional atau jargon anti ketergantungan pada pihak asing. Padahal siapapun tahu, rezim ini dari semula ditopang kekuatan asing. Dan sebagai imbalannya, konsesi-konsesi pertambangan diberikan dan hutang luar negeri pun dikucurkan. Nepotisme lalu menjalar hingga ke kursi-kursi di kabinet. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan militeristik yang syarat pelanggaran hak asasi manusia diberlakukan di berbagai pelosok tanah air atas nama stabilitas nasional. Karena menabur angin, maka rezim ini pun menuai badai. Pada Kamis 21 Mei 1998, tepatnya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Presiden Soeharto turun dari jabatannya karena kerusuhan yang telah terjadi di ibu kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Berikut pidato pengunduran diri Presiden Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Berikut adalah kelebihan-kelebihan pada masa Presiden B.J. Habibie. Pertama, berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Kedua, memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Berikutnya adalah kelebihan pada masa Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Pertama, memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku, terutama Tionghoa, yang notabene banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya. Kedua, berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi. Berikut adalah kelebihan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pertama, menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan. 2. Mulai melakukan pemberantasan KKN. 3. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998. Terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini, perbankan nasional menjadi relatif sehat. Dan keempat, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Yang terakhir adalah kelebihan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, menaikkan gaji pegawai pemerintahan sehingga semakin makmur. Kedua, pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK. 3. Terjadi swasembada beras.